Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga pagi hari ini antunas semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, bertemu kembali dengan Bu Yuni dalam pelajaran matematika. Oke, sebelumnya kita awali pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana pelajaran MTK? Apakah antum merindukan? Insya Allah antum merindukan ya, karena insya Allah pelajaran matematika tidak bermanfaat untuk kita. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang menentukan akar persamaan kuadrat, kita akan mengingat dulu pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian persamaan kuadrat. Masih ada yang ingat apa itu pengertian persamaan kuadrat? Pengertian persamaan kuadrat adalah sebuah nilai variabel di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita mempelajari tentang menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu menentukan nilai x-nya. Bagaimana gitu kan cara mencari nilai x-nya. Nah, dalam menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga dengan bentuk rumus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama dulu, ya. Tolong dipahami, tolong diniatkan dalam hati, belajar sungguh-sungguh untuk siapa? Untuk masa depan antunas semua, dan tujuannya apa? Untuk membanggakan kedua orang tua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi menentukan akar persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah tentang pemfaktoran. Pemfaktoran bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Oke? Ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, cara yang pertama, ketika A-nya 1, nih, A-nya 1, enggak 2, enggak 3, enggak 4 gitu kan. Persamaan kuadrat dirubah menjadi x dikurang x1, x dikurang x2. Jadi ada 2 pemfaktoran. Nah, di mana x1 ditambah x2 hasilnya negatif b, dan x1 dikali x2 hasilnya c. Oke? Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Nah, di sini ada contohnya. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita lihat dulu. A-nya berapa? 1 ya di sini. B-nya negatif 5. C-nya 6. Oke? Di sini kita lihat A itu adalah yang x kuadrat, B itu yang dengan x, C itu yang tidak memiliki x kuadrat ataupun x. Itu nilai C. C adalah konstanta. Nih, di sini setelah dapat ini nih, kita lihat hanya 1 kan? Hanya 1. Berarti kita pakai cara ini. Kita faktorin. Oke, kita faktorin. Cara paling mudah adalah gini. Kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, berapa kira-kira? Berapa? 2 kali 3, 6. Iya kan? 2 kali 3, 6. 2 dikali 3, 6. Oke, benar. Tapi di sini ada 5, negatif 5. Apakah benar nih? 2 ditambah 3, 5? Benar, 5. Tapi kan jadi kita negatif 5. Berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Berarti negatif 2 kali negatif 3. Negatif kali negatif jadi positif. Kalau dijumlahin punya utang 2 ditambah lagi punya utang negatif 3, berarti menjadi utangnya negatif 5. Nah, di sini bentuk pemfaktorannya berarti menjadi, caranya x sama x dulu. Ini tandanya lihat inilah. Karena ini negatif 2, ini negatif 3, berarti ini negatif 2, ini negatif 3. Itu caranya. Setelah ini
pengfaktorannya. Cara mudahnya, berarti yang ini X-nya sama dengan 2, yang ini X-nya sama dengan 3. Jadi nilai pengfaktorannya adalah 2 dan 3. Nilai X-nya atau nilai akar persamaan kuadratnya adalah X-nya yang satunya 2, yang satunya 3. Kenapa Bu? Kok bisa jadi gini? Kan ini negatif 2 Bu. Caranya kan seperti ini nak. Bu sini ya. X dikurang 2 sama dengan 0 kan? Berarti kalau mencari nilai X sama dengan ini biar pindah, biar apa namanya? Biar hilang. Berarti kita jumlahin 2 nggak? Kalau di sini dijumlahin 2 di sebelah kiri, berarti sebelah kanan nggak dijumlahin 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Oke? Ini kalau X-nya itu 1. Lah kalau bentuknya seperti ini, gimana? Ini 5X kuadrat ditambah 8X dikurang 4 sama dengan 0. Caranya gimana? Gitu kan? Nah, caranya itu mudah banget. Ini A-nya bukan 1 ya. Kalau A-nya bukan 1, kita pakai cara termudahnya lagi. Seperti ini caranya. Yang depan yang ada X kuadratnya kita kali dengan yang tidak ada X dan tidak ada X kuadratnya. 5 dikali 4. 5 dikali 4. Ini ada negatifnya, berarti 5 dikali negatif 4. Negatif 20. Nah, di sini kita sekarang baru bisa mencari kira-kira berapa yang dikali hasilnya 20 dan kalau dijumlahin hasilnya positif 8. Kita cari, berarti ada 2 ya kemungkinan. 2 dikali 10 ya nggak? Sama 5 kali 4. Nah, kalau 2 kali 10 kan 20 nih. Iya dah. Tapi kalau 2 ditambah 10 hasilnya 12. Sedangkan yang di sini kita cari adalah 8. Berarti salah satunya harus ada yang negatif. Karena kan yang dicari juga harusnya hasilnya negatif 20. Kalau negatif 2 ditambah 10 punya utang 2 dibayar 10 berarti masih punya uang 8. Berarti yang kita gunain adalah negatif 2 dan 10. Nah, kalau pakai rumus trik cepat caranya dibalik. Caranya dibalik. Berarti ini menjadi positif, yang ini jadi positif, jadi 2. Yang ini menjadi negatif, negatif 10. Nah, ini bisa sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi atau dikecilin. Kayak gitu. Tapi lebih mudahnya kita lihat di sini. Ini kan 5 nih. Berarti kita sama-sama bagi 5. 2 dibagi 5. Ini 2 dibagi 5. Yang ini negatif 10 bagi 5. Berarti menjadi berapa negatif 10 bagi 5? Negatif 2. Berarti X-nya, X1-nya yang pertama adalah 2/5. X2-nya yaitu negatif 2. Inilah nilai akar persamaan kuadratnya. Kalau yang ini tadi X1-nya 2, yang ini X2-nya 3. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh di kolom komentar jika bertanya. Sekarang selanjutnya kita masuk ke melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah yang pertama untuk melengkapkan kuadrat sempurna yaitu kita lihat dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah koefisien X kuadrat harus 1. Harus 1. Yang B, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan M. Yang C, kedua ruas persamaan dijumlahkan dengan 1/2B pangkat 2 dengan B koefisien X. Yang D, persamaan dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu menjadi X ditambah P kuadrat sama dengan I. Yang E, nilai X ditentukan dengan X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Atau bisa menjadi X tambah P sama dengan plus minus akar Q. Nah, di sini Ibu akan memberikan contohnya agar Antuna lebih mudah memahaminya. Bisa Antum lihat di buku Antum untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu di halaman 43. Halaman 43 ya. Ibu tulis soalnya X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Di situ dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari nilai X-nya. Mencari nilai himpunan penyelesaiannya berapa? Atau yang ditanya adalah HP-nya.
Oke, yang ditanya adalah HP-nya. Caranya gimana untuk mencarinya? Kita tulis dulu soalnya ya. Jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, yang 8 kita pindah 0 dulu. Jadi menjadi X kuadrat dikurang 6X sama dengan negatif 8. Selanjutnya kita ingat yang ini, yaitu kedua ruas persamaan dijumlahkan dengan setengah B kuadrat, dengan B-nya koefisien X. Berarti yang hanya koefisien X aja yang ditambah dengan setengah B kuadrat. Berarti ini menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah setengah B kuadrat dengan negatif 8 ditambah setengah B kuadrat juga. Oke, selanjutnya X kuadrat kita tulis X kuadrat dikurang 6X. Ini berarti menjadi setengah B-nya berapa? Negatif 6 kan? Kali negatif 6 dikuadratkan. Negatif 8 ditambah setengah dikali negatif 6 juga dikuadratin. Nah, selanjutnya X kuadrat tulis 1 kali 6 negatif 6. Negatif 6 bagi 2 negatif 3 kuadratin. Negatif 8 ditambah ini 6 bagi 2 3. Negatif 3 dikuadratin jadi 9. Oke, X kuadrat dikurang 6X ini tetap negatif 3 aja dikuadratin sama dengan 1. Untuk mencari kuadrat sempurna pakai cara pemotong yang bisa sama dengan 1. Karena ini tanda yang kurang kan, ambil salah satu aja. Gini, langsung X kuadrat dikurang 3 atau kuadratnya ini dihilangin sama aja. Berarti X dikurang 3 kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya sampai sini kita cari yang satunya ini dibuat plus minus dulu. Yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Pakai ini. X dikurang 3 sama dengan 1. Berarti X dikurang sama dengan 1 tambah 3. Berarti 4. Berarti X satunya akar persamaan kuadratnya yang X satunya 4. Yang X 2-nya berarti X dikurang 3 sama dengan min 1. Oke? Berarti menjadi X sama dengan min 1 ditambah